menginjak, hanya sekedar untuk melewat di lahan kami. Itu kepercayaan kami. Dengan begitu hasilnya akan melimpah. Itu kepercayaan kami, nggak bisa digugurkan. Secara hukum mungkin orang bilang sudah berkat, tapi masih kami lakukan. Itu contoh. Oke, lanjut. Nah, nuansa secara tidak langsung, nuansa teks Bo itu secara ensiklopedi dapat. Sehingga ikon 90% saya yakin Bo masuk. Tinggal 10% urusannya kita semua. Nah, iya, kita lihat. Ini contoh. Apa yang jadi tadi di identitas itu sudah dapat, ensiklopedinya dapat, topografinya secara topografinya muncul, secara susastranya ada, secara undang-undang hampir semua undang-undang, setengah dari Bo itu undang-undang tentang hukum perjalanan Raja-Raja Bima dan pasca sebelum Islam masuk sampai pada masa Kesultanan. Kemudian historis ya. Oke, lanjut. Karena ini substansinya. Ke 20 menit ini saya rally untuk apa ya, rally nih 20 menit ini rally. Insyaallah Bo hari ini tamat dalam 20 menit. Bo. Nah, substansi isinya, Pak. Tradisi menulis memang sangat dijunjung tinggi oleh Kesultanan Bima. Sehingga setiap tadi kamu menulis tentang ini, kamu menulis tentang ini, tidak satu orang, Pak. Kalau saya lihat di sana, hanya saja akan muncul nanti siapa kok tulisannya bagus-bagus, siapa yang menulis ini. Jangan lupa bahwa sebagian ulama masyarakat Bima dulu itu sekolahnya di Arab, sehingga kita ketahui dari khotnya, karena kebetulan saya background pondok jadi paham khot itu orang kalau yang menulis seperti ini khot alumihana. Karena khot itu ada 7 macam. Khot ini ada di sini, khot ini ada Maroko. Jadi ada kecenderungan. Ya sama orang kan ahli filologi mungkin paham lah dari hasil ini umur sekian gitu ya. Nah, kemudian catatan mengenai sistem pemerintahan, silsilah, undang-undang hukum adat, sehingga yang dibahas di disertasi Ibu Marian itu hanya baru satu sisi hukum adat yang menjadikan satu buku tadi. Kemudian hubungan kerajaan, ekspedisi Bima ke Manggarai, salinan akta. Jadi semua tanah sebenarnya di kerajaan itu sudah ada aktanya. Tapi sekarang nggak tahu apa dari masih ada aktanya. Artinya masih menyimpan akta-akta itu. Tapi tertulis ada aktanya. Sampai raja itu membeli tanah di Makassar, raja itu membeli tanah di mana saja ada aktanya. Sampai ada tanah yang di Mekah, Mbak Dewi ya, itu ada. Dulu Kesultanan Bima menyiapkan tempat khusus berupa hotel ya, penginapan yang dikhususkan apabila ada orang Bima yang naik haji tidak perlu bayar hotel, nginap di situ. Itu sebagai satu bentuk tanggung jawab seorang raja terhadap rakyat. Kita lihat. Nah, sampai sekarang mau diurus Pak, tapi mungkin udah hilang, udah pelebaran itu Masjidil Haram sehingga hilang. Gitu. Padahal hotel besar itu. Dan itu tercatat. Mau dituntut yang nggak tahu juga. Kita tuntut dapat banyak itu Pak. Oke. Kemudian kerajaan Bima udah. Yang paling penting ini ada kita baca ini informasi tentang meletusnya Tambora ini menarik. Bawa. Kita baca naskahnya. Nah ini dia. Bisa diperbesar ya. Kelihatan Pak ya. Agak di besar zoom. Zoom ya. Ini. Ya. Bawa lagi. Kita baca contoh aja ya supaya betul nggak sih informasi Tambora itu ada di Bo? Yang tadi Pak. Ya itu Pak. Ada. Ke bawah. Oh bawa ke Word aja kali ya? Iya. Bisa. Mohon izin ya kita apa sih isi Tambora itu? Ini mohon maaf kemarin saya foto dan izin dari Dewi. Naskah itu kan tidak sembarang difoto, kalau sering foto nanti buram ya. Yang sering-sering suruh kalau tamu itu foto hanya paling tidak dari Dewi 1, 2, 3 saya baca itu ada pengaruh kamera itu terhadap. Nggak tahu mungkin ahli filologi lebih paham. Mohon maaf. Ke bawah. Bawah ya? Sudah. Hah? Ini dia. Nah itu atas paling atas Pak, kemudian atas lagi.
Oh, itu dia. Tarik sana sedikit. Itu dia. Di sini ada tulisan, Pak. Nih, di sini ada tulisan Gunung Tambora. Ini ada Gunung Tambora. Hijratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, udah sampai situ aja. Hijratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1000 berapa ini? Kita bisa baca? 1200. Nih, 1230 ya. Pukul berapa itu? Tahun Z 1330 tahun Z. Nih, pada hari Selasa. Pada hari Selasa. Ini apa itu? Tanggal 22. Sehari bulan nih, bulan Jumadil Awal. Bulan Jumadil Awal. Tak kala itulah Bima tengah bahasa Melayu. Arab Melayu. Ada pengaruh Melayu. Tak kala itulah Bima ditakdir Allah melakukan kudrahnya, kudradah idrahnya kepada hambanya. Maka semua berbalik lagi nih. Semua berbalik lagi lebih lagi pada malam itu, kemudian maka berbunyilah seperti bunyi meriam. Ini naskahnya, ini bunyi tentang, kalau baca semua, baca ini aja dulu ya, panjang ini kalau gini. Berbunyilah nih, maka berbunyilah seperti bunyi meriam orang perang. Itu gambarannya. Seperti bunyi meriam orang perang. Mungkin bisa dilihat di sana. Kemudian pada turun kerikil batu dan habis seperti ini. Dituang, seperti dituang. Kersik itu kalau bahasanya begini, Pak. Pasir kalau dikenain daun itu kan ada bunyi dia. Kersik ya, Pak ya. Gitulah yang dirasakan oleh masyarakat saat itu. Ya. Kemudian pada inilah sekalian hambanya akan melihatnya Rabbul Alamin yang muliakan pada 5 bulan ini. Setelah itu maka teranglah hari, maka melihat rumah rusak. Nah, ini kalau saya baca ini agak ya. Artinya gambarannya di bold jelas sekali. Disinilah kalau peneliti-peneliti itu datang, benar nggak berita Tambora itu. Jadi terakhir Tambora menghilangkan ini. Jadi ada Tambora. Oh ya. Ada 3 kerajaan. Di bawahnya ada. Udah lewat dulu nanti. Ini terjemahannya biar nggak panjang kita lihat. Kembali ke laptop. Ke bawah. Udah. Nah ini dia. Ini bunyinya tadi, Pak. Ini terjemahannya tadi. Kurangi lagi. Oh ya. Ya. Hijratun Nabi 1230 genap tahun Z. Nah, tahun Z ini biasa ada dalam orang-orang teman-teman di filologi paham. Ada tahun Z, ada tahun apa aja, Ibu Dewi? Tahun Ba, tahun Alif, tahun Alif, tahun Dal. Ada beberapa istilah di itu. Tapi orang-orang teman-teman filologi paham lah. Pada hari Selasa sewaktu subuh sehari bulan Jumadil Awal. Tak kala itulah di tanah Bima datanglah takdir Allah melakukan surat iradat atas hambanya. Maka gelap berbalik lagi lebih daripada malam itu. Kemudian maka berbunyilah seperti bunyi meriam orang perang. Kemudian maka turun kersik, itu kasih pasar, seperti daun yang kering. Batu abu seperti dituang. Lamanya 3 hari 2 malam. Tapi
Itu jelas. Itu tentang tambora. Kalau undang-undang panjang lagi, udah. Lanjut. Artinya, ya sebentar dulu. Nah ini setelah itu teranglah maka melihat rumah dan tanaman sudah rusak semuanya, demikianlah adanya yaitu pecah gunung Tambora, menjadi habis mati orang Tambora pekat pada masa Raja Tambora bernama Abdul Ghafur dan Raja pekat bernama Muhammad. Maka muncullah syair ya, Katib Lukman. saya siapa tadi? Katib Lukman. Katib Lukman. Sal itu karena sudah mampu menjawab. Ini sal spesial. Itu sal aksara Pak. Satu sama. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nih, tingkatan profesi dan persyaratannya. Nah Bapak ya Pak, kita ini supaya paham sedikit, agak lanjut ya. Supaya paham bo itu seperti apa. Mau dapat ikon tapi malah nggak jelas nanti bo itu seperti apa. Nih, di dalam bo itu memang ada bidangnya memang. Kayak menteri sekarang lah. Kayak kalau Pak Prabowo mau buat ini kan harus buat ini di bidang kayak menteri-menterinya gitu. Oke lanjut. Nah acara KIM balik lagi. Tahu acara KIM? Pernah ada yang dengar acara KIM? Saya kasih hadiah lagi. Apa itu acara? Ada. Saya kasih gelang. Apa acara itu? Ada. Enggak bisa. Ada ini. Karena saya sudah kasih tahu. Oh, acara apa sih? Acara ki. Apa? Indonesia. Perbudakan. 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 Wah benar. Benar-benar salah. Acara ki. Acara. Acara Ada, itu ada. peracik. Ada. Peracik. Dia Oh, bidang. khusus peracik. Enggak. Peracik herbal dia. Acara ki. Jadi raja dulu itu saya baca, ternyata memang kalau sebelum ke Wera, ya bayangkan nggak ada Indowara dokter, boy ini Indowara sekarang, hanya mono haju. Semakin ke timur ini Pak Prof, semakin ke timur itu minumannya kayu Pak. Kalau Jawa kan ada pembagian, timur kayu, ke sana itu utara, selatan daun, utara biji, Jawa limpah. Itu pembagiannya. Orang Jawa mana kenal kayu Pak? Paling limpang itu 7 limpang itu jahe, kemudian kulit lauk sawo ini pitumbuah tanaman di tanah. Yang di dalam tanah itu di Jawa Pak. Mangaha haju rupe haju haju ele. Mangaha haju do Bandung. Kalau kan orang Bandung itu makanannya daun semua dimakan. Nggak perlu dimasak. Kesana makannya biji. Makanya itu terang ngacir ke ngahajintan. Itu pembagian yang baru paham. Ternyata orang Bima itu enggak. Indowara itu menono baru-baru ini kan kita dikenalkan dengan Minggu Rimpa. Dulu itu kulit. Ya supa, ya haju rida, ya haju ringi, ya haju rangga. Sarah haju rupanya. Enggak. Rope mangge, rope amcamu mire, lalap sama orang Bima. Itu cara kita. Beda dengan tabibnya. Dan itu ada di dalam naskah itu dititipkan. Nah, lanjut. Semakin menarik nanti. Udah. Ini enggak perlu. Nanti bawah. Lagi. Ya, pendatang bukan mulai pada pasal larangan mengambil punya orang lain dengan tidak sepatutnya. Nah ini saya ambil dari salah satu naskah yang memuat tentang undang-undang yang diberlakukan pada masa itu. Sanksi apabila dengan pasal larangan mengambil kepunyaan orang lain dengan tidak sepatutnya. Sanksinya adalah barang harus dikembalikan semuanya dan terhadap isi pencuri dan terhadap pencuri dikenakan hukuman denda pula. Nah ini udah lanjut panjang ini. Udah lewat aja. Sumber tadi sumbernya malah ada dikit lagi. Tetap sumber adat bawa ke atas dulu. Ya bawa lagi. Ya, sumber hatam itu ya itu. Kalau dilihat hasil akhirnya ya
lebih kepada bagaimana menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga turunan, menjaga harta, itu saja. Rumus kesimpulan daripada hukum yang berlaku yang ditetapkan dalam sistem kerajaan itu atau kesultanan itu menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga harta, satu, ya, Menjaga. hizub, ya sama dengan di bahasa ayat ada hizub nafsi, hizub nasbi, hizub ma'al dan sebagainya. Oke lanjut, ya sama empat ini. Oke lanjut ya, lanjut. Ya sumber kedua ada, ya sama di Islam juga kan begitu. Sumber hukum Islam itu ada berapa? Ada 4 ya. Ada Al-Quran, ada Sunnah, ada Ijma, ada Qiyas, ditambah masalah mursalah, qauli sahabat, al-ada, al-muhakamah dan sebagainya. Bawah. Jadi sumber hukumnya ada 4, ditambah 7 untuk menguatkan apabila tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Begitu juga saya lihat perujukan setelah pasca kerajaan itu menjadi beralih ke kesultanan, maka semuanya merujuk kepada apa yang ada di Al-Quran dan hadis. Oke lanjut. Udah lanjut. Dibaca aja ini ya. Oke lanjut. Nah ini sedikit ini. Selain hatap itu ada yang tahu singkatan hatap? Hukum adat tanah bima. Disingkat nih, kalau kenaruh dan tondong lah. Sangaji Kai juga memuat undang-undang Bandar Bima, memuat bea cukai. Makanya ada bukunya Bandar, bukunya Ibu Maryam adalah Bandar Bima. Itu baru sebahagian, tapi dikaji tentang ini. Tapi kesimpulan Bandar Bima itu ini, memuat bea cukai, bea orang Islam dan Nasrani, bea perahu dari Jawa, Makassar dan Bugis, jenis orang yang disebabkan wilayah, utang piutang, larangan berjalan pada hari Jumat. Orang Bima itu dari dulu memang hanya lawero hari Jumat aja. Ternyata ini nggak tahu, masih di kita ungkap nanti lah. Itu butuh penelitian panjang. Oke lanjut. Nah ini beberapa istilah yang akan kita temui ketika membaca naskah. Nah, bumi jarak, ada bumi. Nah ini yang susah ketika dibaca oleh orang luar, maka naskah ini nggak connect dia. Iya, karena istilah-istilahnya pakai bahasa daerah. Harus dia teliti dulu bumi itu apa, bumi Jarabajo, bumi Kai, bumi Luma, bumi mereka, bumi Perisai, bumi Pasimbojo, macam-macam. Itu akan kita temui di ketika membaca itu Pak. Ada yang sudah pernah menghatamkan ini? Belum hatam. Menghatamkan ini. Jadi kalau ketemu inilah ini isi-isinya yang susah. Ke bawah lagi, ketemu lagi dengan ini. Ke bawah. No, gelar. Mantau batu, mantau majati, menurut taha, menurut serisi, menurut waktu hilang, sampai ama, mantau habi pun ada. Gelar itu. Yang punya pancing saja dikasih gelar karena dia suka mancing. Dikasih gelar bahwa sultan ini adalah sultan. Bertanya adalah yang memiliki pancing. Nah pancingan itu selalu dipakan ikan begitu, dan pancingan sembarang pancing. Yang sakit kepala. Lanjut. Raja bicara, Raja Gulimpak 3, Raja Jeneral Senayan, Raja Parenta, Raco. Semua ada. Harus ketika membaca ini, baca 2 lembar itu pasti kita bertiga ada rimuat, awet gitu loh, nggak awet baru lagi ya karena tidak paham tentang ini gitu. Makanya kalau mau membaca paling tidak pahami dulu istilah-istilah ini sehingga menarik nanti sudah baca. Kalau nggak tahu sudah jadi buang waktu nih Pak. Mending baca langsung di bawahnya aja bicara kan ya. Oke lanjut. Nah, Zanat Z ini lagi. Pangkat di bawah pembahasan Zanat cara bola. Ada Zena. Jadi Zena ada tahu si awal. Zena. Lah iya kan ada nama orang Zena. Lanjut lagi. Nah nih, Zeneli kepala wilayah tingkat kecamatan. Zeneli Polo, Zeneli Monta, Parado, Rasanai, sampai Zeneli. Di sini kalau nggak bisa baca dikira nama orang namanya Janala. Oh, orang nama Janala di asli Polo. Hingga bisa bayar, asli Janala tuh Monta. Hingga orang Janala tuh si Parado. Di Parasi lagi. Awalnya begitu.
Oke, lanjut lagi. Satu. Limon cuy ini biasa lah. Cuy Bangka Bupa di mana dia? Di mana posisinya? Merah. Nah, udah berbeda ini. Pondonense. Ada bilang Wera, nggak itu udah Jatiwangi barat tadi. Bahkan barat istana nih selain sebut toro di Jatiwangi. Yang ada kan yang asal ada tanah yang rata di atas pegunungan, itulah dia tempat cuy. Pengakuan tidak seperti itu juga. Dari mana kita mengatakan itu cuy? Bahkan ada di Jatiwangi itu katain cuy benar apa? Orang hati di sini, ya. Bila kilo ngaluat itu, tepat itu. Ini kan istilahnya cuy. Cuy Parewa di mana? Di Parewa kan itu, Parewa. Hanya saja dari keempat cuy ini yang memiliki kasta yang paling tertinggi adalah cuy Darah. karena yang berhak Melantik. apa ya? Melantik. Toho. Toho lantik. Lantik. Ya. Dikasih mahkota kan? Lantik. Dikasih mahkota. Yang berhak memberikan itu adalah dari cuy Arab. Berkumpullah empat cuy itu menyepakati siapa yang akan memberikan satu mahkota kepada raja. Itu dia. Karena kenapa cuy Arab? Karena cuy Arab ini pernah melakukan satu perbuatan yang versi raja itu pernah melakukan suatu perbuatan yang bagus lah, yang membesarkan Indra Kumala dan Indra Jamrud. pada saat ditemukan. Begitulah cerita awal. Bagus ke cerita kalau dibawa paksa deka kani anure lanjut lagi Tureli ngampo tadi 10 tadi bolo tadi benar ya. Tureli ini juga tugasnya apa dijelas. Oke, lanjut. Nah, ini devisanya. Ternyata Haji Supa itu saya baru tahu sopan. Kalau di Bali namanya cang. Kalau di Jawa namanya secang. Kalau di Aceh sopan. Di pasti barat eslopa serang. Secang, supa, secang, cang. Kalau di Bali harganya supasena itu 85.000 satu gelas. Naik di hotel berbintang menjadi 180. Saya sudah coba. Apalagi salah untuk pakai pintil wira kakeknya. Itu di mana? Haji Supa. Sehingga saya sudah membuatkan dari hasil bacaan saya, Pak, sudah membuatkan satu minuman dan sudah saya kirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diakui dan dikeluarkan hakinya. Itu saya dapatkan di naskah. Saya membuat namanya minumannya Supa Sena. Supa itu kayu, sena itu bunga. Bukan senare sena ketolo atau sena ketolo, bukan. Sena itu bunga. Saya promosi sekali. Karena tadi Pak Menteri udah minta. Menteri Sandiaga sudah 3 kali minta Supa Sena. Tadi sudah saya buatkan. Sebelum di sini saya sudah masak karena masaknya 3 jam. Ya lumayan. Pulang-pulang saya sudah dapat 1 juta. 100 botol kecil, Pak. Kalau di Bali saya sudah kaya, Pak. 50 kayu Supa secang saya buat dengan campuran mulai dari 7, 9. Orang Bima pahamnya kalau obat itu harus ganjil. Secaranya saya belum tahu. Ya banyak maaf saya harus jawab. Saya ikuti saja. Harus ganjil orang Bima. Kalau mukul orang juga harus ganjil. Sekali ke 3 kali nih. Kalau mau 2 kali, wah itu enggak belajar bahasa asli Bima. Iya, enggak alif nahu bahum maki dia. Ada di sana. Oke, lanjut. Nah, asam kerbau kuda budak kapas lilin. Budak enggak usah nanti. Jenitri. Tahu jenitri? Di Dodu ada. Di jenitri ini, Pak, biji kalau dirudak di India itu biji yang paling mahal. Tapi ada pusaran buminya. Jenitri ini rudak namanya ya. Coba ketik jenitri ada muncul di sana. Itu ada. Saya pikir hanya di Jawa. Ternyata ini devisa raja, kerajaan Bima ini. Di mana mengungkapnya? Ya baca di naskah. Oke, lanjut. Ini Nusa. Terus, nah ini Pak, ini sedikit Pak. Sesungguhnya naskah Bu
sudah saya usulkan Kementerian Hukum dan HAM dan sudah mendapatkan sertifikat hakim. Ini Pak, sudah. Jadi kalau tadi diisi, insya Allah saya bantu. Hampir mirip juga isiannya Pak. Naskah saya kirim segini Pak. Dulu saya buat ketika saya PIN 2, 3 bulan 2 hari nggak tidur, hanya makan. Kerjain. Nah ini makanya pemerintah ini saya bingung di Bima ini. Harusnya tugas pemerintah itu mensosialisasikan ini Pak. Saya sendiri yang ngurus nih, benar? Atas nama saya sendiri. Ke bawah Pak, sebuah contoh. Ke bawah lagi. Saya marah ke atas sudah. Nah ini penawar, tidak pernah saya minta apa-apa di pemerintah. Ini urus gini bukan sembarang sendiri. Maunya saya, mau setelah keluar ini buat baliho besar itu loh. Selamat, Kota Bima telah mendapatkan sertifikat haki dari Kemenkumham dalam rangka ekspresi budaya tradisionalnya, sudah mendapat pengakuan negara. Kan gitu. Besok kalau diklaim, kita mau apa? Oh itu budaya saya. Apa buktinya budaya kamu? Contoh reok, banyak kok masih 9 sekali dimasalahkan di UNESCO itu. 5 belum. Tidak ada yang tahu kalau ini sudah dihakikan. Saya merasa terdiri. Harusnya Nabi baliho are, peta akhirnya. So di situ itu sudah dihakikan. Itu menunjukkan bahwa negara mengakui bahwa budaya Bima yang namanya Sangaji, Sangaji sudah diakui selama 7 tahun umurnya, nanti diperpanjang. Nah ini lagi Pak, saya harus ngomong banyak kalau ini. Mohon maaf, saya ada, karena belum ada. Harusnya tugasnya sosialisasi Pak. Ini tahu nggak Suharu mana ada yang tahu? Motif tradisional bunga satako sudah saya hakikan, sudah mendapatkan sertifikatnya. Naskah kuno, bangunan kuno masyarakat Bima Jompa sudah saya buat juga. Nah, ada yang tahu? Tidak disosialisasikan. Tugasnya sebenarnya memberikan ruang. Jompa itu apa, aksara itu apa, naskah po itu apa. Sebagian ini ada yang pernah tahu nggak kalau ini sudah dihakikan? Bukti aja kan? Nah, ada yang tahu kan? Ada Pak. Terus tugasnya siapa sekarang? Tugas saya. So, nggak punya uang saya. Harus buat baliho banyak Pak Dedi. Itu. Makanya saya besok mau berjuang habis-habisan saya pada pemerintah kalau ada yang mau berjuang memajukan satu kebudayaan. Iya, sampai titik dan penghabisan saya akan berjuang ya. Begitu. Makanya waktu itu nah, konsep Musuwaru, Rimpu Bima, Rimpu sudah. Sampari Cumidara, ada yang pernah lihat Sampari Cumidara? Ada. Ada yang pernah lihat? Ada. Foto Ada atau tidak? Ada. Ya tak punya contoh karena ada fotonya ada di komputer. Tari Lengo Siwe Mune terakhir ke Panca masih dalam proses Pak. Ini sudah dihakikan semua. Sendiri. Enggak ada. Saya aja teman ada di warung mana itu enggak ada gunanya ngambil paling dapat sertifikat doang. Gitu Pak. Jangan-jangan nanti orang bilang ikon ini paling sertifikat doang. Kan gitu Pak. Nah, itu maksud saya. Sekarang kontribusi daripada ikon ini apa nantinya? Mampukah pemerintah kita setelah di ikon itu menjadi suatu kebanggaan dan disosialisasikan? Bahwa Sangaji Kain menjadi materi yang harus disampaikan pada anak SMA. Kalau anak SD banyak maaf nggak bisa Kak, mumet dia. Anak SMP juga jangan Pak, nanti mumet dia. SMA saja dulu. Pak, oke lanjut, tinggal sedikit 2 menit lagi. Nah ini, itu Pak. Nih aksara Bima sudah dihakikan. Upacara atau buah. Ini Pak proses-proses sudah kami hakikan. Sudah saya bukan kami, saya sendiri dengan anak saya yang SMA itu minta bantuan. Sudah ke bawah lagi Pak. Nih, ini motifnya Pak. Ini motif bunga setako itu. Di mana nih saya dapat? Ada di tiang-tiang Sultan Bima itu ada gambar ini Pak. Di rumah-rumah kuno itu ada gambar ini Pak. Di garis pinggir naskah kuno ada gambar ini. Nah itu yang membuat Kemenkum itu yakin, oh ini benar. Saya terangkan di sana. Nanti saya kalau mau bisa contoh, satu bundel itu bisa 50 halaman untuk ini. Belum bolak-balik ya kurang ini, kirim lagi, kurang ini, kirim aja.
Kalau nggak sabar sudah mati. Nah, ini bongas sengaja kayak mohon izin, Prof. Ini sudah pernah lihat ini dia. Jadi kalau mau buka itu berdua, harus gini dia. Nah, rumah segini. Oke, jompa. Masih ada jompa ini sekarang. Tapi yang dirangkap polisi sebera. Di Vera mana? Di Botol di Vera kan? Di Botol di Vera. Cawa kan itu? Cawa. Bawa lagi. Nah ini contoh ya. Ini contoh sertifikat. Ini Konstidiannya Yayasan Museum Samparaja. Ini seolah-olah saya mendapat. Tapi ya saya tanya juga mereka. Oke, lanjut. Ekspresi beliau terhadap Bima yang tentu adalah cukup. Lanjut sedikit lagi, Pak. Tuh. Gestur verbal berupa cerita. Udah lanjut. Nah ini mohon maaf, ini jangan ditanya Pak ya. Pasti saya lebih dulu nggak bisa menjawab ini. Asal usulnya jadi jangan ditanya kalau yang tanya itu nanti saya lebih dulu jangan nggak bisa saya jawab. Supaya nanti takutnya saya ditanya dari mana asal muasal kok. Yang jelas pembahasannya Pak, yang hadap sana itu bahwa Kesultanan Bima menggunakan dua hukum agama dan hukum nasional. Dua-dua hukum ini sama-sama dipakai. Itu penjelasan kurang lebihnya. Jadi jangan ditanya tentang ini nanti ya. Kalau ditanya dan ada waktu lagi. Dan musik, oke. Toko Dali nanti mungkin bisa ya. Ada pantun lagu Kasaro, Arugile. Ada bisa Arugile? Ada bisa Arugile ini? Nanti. Bagus loh. Orang Bima itu Pak Prof bisa membuat musik dengan hanya 2 batu. Contoh. Tidak ada batu sih. Pakai piring. Hanya memegang 2 batu dengan 3 orang begini sudah jadi musik yang bagus. Itu orang Bima. Fani Kreke kan barang menurut teman itu. Udah jadi dia. Itu tidak perlu hanya menggunakan batu, orang dulu sudah memberikan hasil. Sama dengan ini deh, orang Buddha itu kan baru-baru pakai bola. Dulu bunyi cuma itulah menjadi musiknya. Oke, lanjut Pak, sudah lanjut lagi. Udah lanjut. Ini jabat ini terakhir. Ini banyak maaf saya sudah usulkan ditolak karena di Jawa banyak, di beberapa di dunia banyak. Ini sudah banyak di Jawa Pak. Ya banyak maaf ya sudah Pak, enggak usah. Ini Delau berguru kita keliling di tempat. Saya sudah tahu di mana tempat pembuatan yang asli, sehingga kemudian tidak sembarang buat ini. Ini burung puyuh Pak Prof, untuk pelihara burung puyuh. Kalau ditanya kenapa harus kecil, ya nggak bisa jawab lagi saya. Nanti harus oke lanjut. Nih kata udah buah. Nah ini lagi saya proses untuk meluruskan kakinya. Bahwa senang aja sih nulis gitu. Nah itu udah selesai resitel, skip, udah terus. Nah ini nih. Dalam pencatatan pengetahuan tradisional di Bima itu ada ini Pak Prof, sambal Bima bisa masa anunya itu masa masa expirednya 1 tahun. Bahannya simpel Pak, jeruk, garam, cabai. Tahu nggak bapak-bapak ibu-ibu ini kenapa bisa bertahan 1 tahun tanpa pengawet dan menggunakan pengawet alami? Bukan fermentasi Pak. Kalau fermentasi baik dia. Saya tanya suhunya, ternyata ada salah satu tanaman dan itu hanya bisa tumbuh di kuburan yang ditaruh di atasnya. Formalin alami. Itu dimiliki. Orang nggak percaya kalau biasanya kalau kami merantau Pak Bro, selalu orang tua kami menitipkan namanya Ohi Tunggal. Susah. Jadi kalau orang Bima ya bisa nih. Kalau pasti orang Jawa bilang Ohi. Bahasa kami itu Pak, insya Allah 1 jam baru bisa. Ohi Tunggal. Iya. Buhi. Ini Ohi Tunggal ini itu kan
Biasa orang tua kami itu kalau kami merantau Pak, ada 3 yang diberikan oleh orang Bima. Pertama kue tunggang, yang kedua salu, yang ketiga kain kafan. Pernah dialami? Itu kami alami. Ina, kamu merantau pasti dikasih. Ini kalau kamu kelaparan makanlah ini. Ya cukup kamu masak nasi, tanpa sayur, tanpa ikan. Ini pun kan, ini sudah menghidupkan orang Bima. Sudah beribu-ribu hidup orang Bima dengan itu. Yang kedua sarung, yang ketiga kain kafan. Sejarahnya panjang, tak bisa diungkap sekarang. Nah ini di dalam naskah ini pakai ini gampang nih. Ini yang maksudnya salah satunya Pak Dedi kalau mau ikut wali kota nanti diputar itu naga. Bisa. Kita membantu orang. Kita putarkan naganya. Kemana naga itu berharap? Ini di sebelah. Kalau bukan naga Sudina. Kalau naga itu naga sekoi. Beda cerita itu. Nah, ini naga untuk penentukan arah Pak. Arahnya Pak Dedi ini condong kemana saya bisa tahu. Saya putar naganya. Nanti Pak Dedi 4 mata dengan saya. Untuk memastikan betul nggak naga ini saya buktikan Pak Dedi arahnya kemana. Ya tinggal nanya orang. Nah, oke, sudah selesai ini. Ini supasenanya saya buat Pak. Sudah selesai, sudah. Ini Ibu. Tinggal foto-foto aja. Ibu Maria bawa Ibu Maria. Sama ini peneliti dari Aceh. Bu Nani, oh iya maaf, Bu Nani L. Patas ya. L, pokoknya ada L-nya. L Taufan, masya Allah. Pak, bisa gelang? Ini gelang milik saya yang sudah 20 tahun ini sebenarnya. Pilih yang mana Pak? Oh salah. Bukan, itu gelang milik turunan itu. Itu Haju apa? Haju Sangarimee. Biasa dulu tongkat orang sultan itu kenapa orang Bima cari Sangarimee? Karena sultan pakai tongkat Sangarimee gitu. Bisa jawab aja enggak? Mau pulang. Nanti saya tanya, masih ada gelang di tas saya ada 2, tapi kalau enggak balikin lagi sesuai harga gelang ke bawah. Nah itu Ibu Maria masih terus membaca buku itu dengan ini Aceh, maaf, ini dengan Prof Aceh bawa. Oh ini saya Pak. Itu sudah, mungkin itu saja. Apakah menarik ya pembahasannya dengan Go ya? Mudah-mudahan artinya ada penambahan sedikit-sedikit lah paling tidak. Kalau boleh, udah situ aja sudah cukup. Bulan lawak di daerah kayak Jepang sudah cukup. Itu sudah berterima kasih bagi kami dan bagi ketua dan panitia Icon itu semua peserta pulang. Itu sudah cukup, itu sudah cukup. Itu sudah berhasil bagi kami. Terima kasih. Matur nuwun kelembo ade tapi asih matur nuwun. Terima kasih. Mohon maaf mungkin ada kata-kata atau yang kurang menyenangkan dari hati Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para hadirin luar biasa atraktif. Sedianya saya berikan waktu hanya 20 menit, tapi dengan gaya beliau yang super rally memakan waktu 30 menit, tapi sangat menarik, renyah, dan banyak hal yang dia kupas habis dari Bo Sengaji Kai. Dan tadi secara khusus juga karena di bidang keahlian beliau itu Supasena, ternyata juga peracikan Supasena ternyata memang ada dalam Bo Sengaji Kai. Bapak Ibu, selanjutnya